Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan program Kampung Improvement yang mendukung wisata Kampung Pelangi yang ada di Kota Semarang. Sebelum kita mulai menjelaskan program Kampung Improvement di Kampung Pelangi, saya akan menjelaskan tentang gambaran Kampung Pelangi. Kampung Pelangi ini merupakan sebuah permukiman yang dipercantik melalui pengecatan sehingga Kampung Pelangi ini dapat disebut sebagai kampung wisata di Kota Semarang. Namun masih terkesan kumuh sehingga dibutuhkannya peningkatan kualitas permukiman melalui program Kampung Improvement. Berikut merupakan timeline dari penjelasan program Kampung Improvement. Yang pertama adalah gambaran umum Kampung Pelangi, yang kedua karakteristik dan hubungan sosial ekonomi masyarakatnya, yang ketiga perubahan dan peningkatan kondisi permukiman di wisata Kampung Pelangi, dan yang terakhir pengembangan aspek wisata di Kampung Pelangi. Gambaran umum Kampung Pelangi. Secara geografis, Kampung Pelangi termasuk ke dalam Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan memiliki luas wilayah sekitar 66,95 km persegi. Kampung Pelangi sendiri, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Semarang Tengah, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Gajah Mungkur. Bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Barusari, dan bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Mugasari. Kondisi sosial pada sekitar kawasan Kampung Pelangi. Kampung Pelangi tersendiri terbagi menjadi 2 RW, yaitu RW 3 dan RW 4, dengan total jumlah penduduknya sebanyak 2.266 jiwa. Dan kondisi sosialnya didominasi oleh masyarakat usia produktif dan usia muda, dengan mayoritasnya merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA, dan kebanyakan juga mayoritas masyarakat dari Kampung Pelangi ini berprofesi sebagai pegawai swasta. Berikut merupakan karakteristik sosial ekonomi masyarakat dari Kampung Pelangi. Berdasarkan pendidikannya, dengan 96 responden, dengan 1 responden tidak bersekolah, 7 responden lulus SD, 29 responden lulus SMP, 54 responden lulus SMA, 5 responden lulus D1 sampai S1. Dengan kondisi pendidikan masyarakat, paling banyak berpendidikan terakhir setingkat SMA dengan persentase 56% atau sebanyak 54 responden, maka hal ini cukup mendasari bahwa masyarakat itu sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Untuk pekerjaan, terdapat 17 responden bekerja menjadi pedagang bunga, kemudian 24 responden merupakan wira swasta, 38 responden merupakan pegawai swasta, 1 responden merupakan pegawai negeri, 3 responden merupakan pensiunan, dan 13 responden tidak bekerja. Untuk penghasilan, di sini ada penghasilan kurang dari 500.000, yaitu sebanyak 16 responden. Untuk penghasilan 500.000 hingga 1.500.000, sebanyak 21 responden. Untuk penghasilan 1.600.000 hingga 2.500.000, sebanyak 36 responden. Dan untuk penghasilan 2.600.000 hingga 3.500.000 sebanyak 6 responden, dan penghasilan di atas 3.500.000 sebanyak 4 responden, dan yang tidak memiliki penghasilan sebanyak 13 responden. Secara kehidupan ekonomi, masyarakat Kampung Pelangi masih tergolong MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Permen PU nomor 5 PRT M 2007, hal ini mengartikan bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat masih rendah. Untuk status kepemilikan rumah, terdapat 43% atau 41 responden yaitu rumah milik orang tua. Kemudian 1% dengan 1 responden yaitu status kepemilikan rumahnya itu lainnya. Kemudian untuk 53%-nya dengan 51 responden yaitu status kepemilikan rumahnya rumah milik pribadi, dan 3% dengan 3 responden status kepemilikan rumahnya yaitu sewa ataupun kontrak. Masyarakat di sini sudah menempati rumah dengan status hak milik pribadi dengan persentase sebanyak 53%. Hal tersebut sangat penting dalam peningkatan kualitas permukiman. Karena apa? Karena masyarakat mempunyai akses dan keterkaitan untuk memperbaiki rumah dan pengelolaan lingkungan permukiman mereka sendiri.
Baiklah, materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu hubungan karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap peningkatan kualitas rumah dan prasarana permukiman untuk mendukung wisata Kampung Pelangi. Nah, di sini tujuannya itu untuk melihat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap perbaikan rumah dan perbaikan prasarana permukiman yang ada di Kampung Pelangi. Nah, selanjutnya untuk kriteria penilaiannya yaitu kegiatan perbaikan rumah yang diteliti hubungannya dengan karakteristik sosial ekonomi adalah perbaikan atap, perbaikan penghawaan rumah, dan perbaikan sanitasi rumah. Nah, kemudian ada pula kegiatan perbaikan prasarana yang diteliti dalam hubungannya dengan karakteristik sosial ekonomi adalah perbaikan jalan, perbaikan drainase, dan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya, analisis pengaruh faktor penghasilan dan pendidikan terhadap peningkatan kualitas rumah dan prasarana permukiman. Berdasarkan hasil analisis terkait pengaruh faktor penghasilan masyarakat terhadap kegiatan perbaikan atap rumahnya, terdapat hubungan yang cukup kuat di antara kedua faktor ini. Hal ini menyebabkan semakin baik penghasilan yang didapatkan masyarakat melalui pekerjaannya, maka semakin mampu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas rumah pribadi mereka di Kampung Pelangi. Namun, untuk analisis pengaruh faktor pendidikan terhadap perbaikan penghawaan rumah, dapat dikatakan bahwa kesadaran dari masyarakat untuk memiliki rumah yang cukup ruang untuk menghindari kepadatan permukiman masih lemah. Jadi, rendahnya tingkat pendidikan akan mengurangi pentingnya lingkungan permukiman yang sehat. Hal ini menyatakan bahwa status rumah masyarakat berperan dalam pemeliharaan lingkungan Kampung Pelangi. Oleh karena itu, status rumah masyarakat yang sudah menjadi milik pribadi menyebabkan kesadaran akan memperbaiki serta memelihara lingkungan permukiman semakin tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya mampu menyumbangkan tenaganya dengan kesadaran akan rasa memiliki lingkungan hunian melalui status rumahnya yang sudah menjadi milik pribadi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya adalah perubahan kondisi fisik permukiman Kampung Pelangi dalam peningkatan kualitas pemukiman untuk mendukung wisata. Kondisi fisik permukiman ini dilakukan untuk melihat kualitas perumahan dan prasarana lingkungan yang ditinggali oleh masyarakat di Kampung Pelangi pada saat sebelum dan sesudah kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan kampung wisata. Ada beberapa kriteria dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman Kampung Pelangi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas rumah masyarakat Kampung Pelangi. Kriteria yang dilihat adalah kondisi atap, dinding, lantai, penghawaan rumah, dan sanitasi rumah. Dan pada peningkatan kualitas prasarana Kampung Pelangi, kriteria yang dilihat adalah perubahan pada kondisi jalan, drainase, dan persampahan. Berikut adalah perubahan-perubahan kondisi fisik pemukiman Kampung Pelangi, yaitu ada pada perubahan atap rumah sebanyak 20%, sanitasi rumah sebanyak 1%, penghawaan rumah sebanyak 3%, jalan sebanyak 25%, drainase sebanyak 17%, dan persampahan lingkungan sebanyak 8%. Berikutnya adalah perubahan kondisi fisik pemukiman yang paling menonjol. Yang pertama adalah atap rumah. Dalam peningkatan kualitas rumah, perbaikan yang paling banyak dilakukan adalah atap rumah masyarakat. Perubahan atap rumah ini sebelumnya pada kondisi bocor menjadi tidak bocor dengan plafon. Perubahan ini sebesar 20%. Dan berikutnya adalah perubahan pada kualitas prasarana pemukiman. Perubahan signifikan terlihat pada kondisi jalan berbahan paving menjadi aspal dengan selisih perubahan 25%. Selanjutnya, peningkatan kualitas pemukiman untuk mendukung wisata Kampung Pelangi pada Kota Semarang. Peningkatan kualitas pemukiman. Di sini ada dua, yaitu perbaikan rumah. Perbaikan rumah dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan tanah sendiri. Dan yang kedua yaitu perbaikan prasarana. Perbaikan prasarana di sini dimaksud adalah perbaikan jalan pada Kampung Pelangi. Kegiatan perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan cukup. Perbaikan kualitas rumah menjadi penting karena akan mendukung keberlanjutan wisata dalam daya tarik atau objek wisata Kampung Pelangi. Yang pertama yaitu perbaikan atap. Dalam perbaikan rumah, terdapat kapasitas masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk memiliki kualitas rumah yang baik. Yang kedua yaitu sanitasi rumah. Melakukan perbaikan penghawaan rumah untuk meningkatkan kualitas rumah di pemukiman Kampung Pelangi. Yang ketiga yaitu penghawaan. Pengembangan kapasitas tersebut yaitu pengembangan kesadaran atau pendidikan masyarakat untuk memiliki penghawaan rumah yang baik. Next yaitu perbaikan
atau pemeliharaan lingkungan dan prasarana pemukiman Kampung Pelangi. Pada mayoritas masyarakat, paling banyak perbaikan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki status kepemilikan rumah secara pribadi. Hal ini karena status rumah masyarakat akan mempengaruhi masyarakat dalam menjaga lingkungan pemukiman. Sedangkan pada minoritas masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki status rumah pribadi harus perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas dan bantuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan akan mendukung keberlanjutan fasilitas dan aksesibilitas wisata Kampung Pelangi pada Kota Semarang. Pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan melalui aktivitas wisata. Yang pertama yaitu wisata kuliner. Pastinya di tempat-tempat wisata, terutama di daerah Kampung Pelangi, harus ada wisata kuliner. Karena wisata kuliner ini bisa mendapatkan banyak dana dari wisata kuliner tersebut. Yang kedua yaitu souvenir. Souvenir sendiri biasanya diibaratkan dengan oleh-oleh. Jika kita dari daerah tertentu, kita akan mendapat oleh-oleh jika kita membeli di daerah tersebut. Souvenir bisa diartikan adalah cenderamata. Cenderamata di sini bisa diartikan berbagai hal, benda ataupun makanan. Yang ketiga yaitu homestay. Homestay sendiri adalah penginapan, biasanya orang-orang atau pengunjung dari luar negeri atau luar kota. Jika tidak ingin kelelahan, maka menginap di Kampung Pelangi agar besoknya masih bisa melanjutkan perjalanan berkeliling di Kampung Pelangi. Yang keempat yaitu tour guide. Tour guide di sini difokuskan untuk pengunjung yang memiliki domisili luar negeri. Di sini harus ada pemandu yang bisa memandu di berjalannya di sekeliling Kampung Pelangi. Yang kelima yaitu retribusi wisata. Retribusi wisata biasanya dipungut biaya pada saat masuk zona Kampung Pelangi. Jika tidak, retribusi wisata biasanya didapatkan dari tempat parkir. Nah, selanjutnya, salah satu kegiatan dari Kampung Improvement Program untuk Kampung Pelangi adalah pengembangan objek dan fasilitas pelayanan wisatanya. Terdapat 4 kegiatan pengembangan objek dan fasilitas yang telah dilakukan di Kampung Pelangi. Nah, yang pertama adalah perbaikan rumah warga. Agar dapat menunjang kegiatan wisata, perbaikan rumah warga sangatlah krusial. Namun, pengembangan yang telah dilakukan tersebut masih belum maksimal untuk menunjang wisata Kampung Pelangi karena perbaikan hanya mengembalikan fungsi untuk berteduh di rumah warga, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua adalah pengecatan ulang rumah warga menjadi berwarna-warni. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang paling digemari oleh wisatawan saat berwisata adalah kegiatan foto selfie. Nah, maka dari itu, kegiatan pengecatan ulang ini sangatlah menunjang kegiatan wisata di Kampung Pelangi karena pengecatan ulang ini akan meningkatkan suasana sekitarnya sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan melakukan kegiatan foto selfie. Selanjutnya yaitu pembersihan objek sungai. Di Kampung Pelangi terdapat sebuah sungai dan seringkali sungai merupakan lokasi yang biasanya digunakan untuk event wisata. Nah, seperti memancing atau lain-lainnya. Nah, maka dari itu, sudah pastinya kondisinya perlu dijaga dan dipelihara agar tetap bersih sehingga dapat menunjang aktivitas wisata di Kampung Pelangi. Kegiatan yang terakhir adalah pengadaan fasilitas pelayanan berupa taman kasmaran. Di Kampung Pelangi saat ini terdapat sebuah taman berupa taman kasmaran yang menjadi tempat berkumpul dan berkegiatannya di Kampung Pelangi. Namun, di Kampung Pelangi masih belum bisa menyediakan fasilitas pelayanan lainnya seperti akomodasi.
Sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut, yaitu penambahan dalam bentuk homestay dan tour guide. Perlu diingat bahwa objek wisata yang ditawarkan dalam wisata Kampung Pelangi adalah pemandangan, budaya, dan lingkungan wisatanya. Sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk rumah dan prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas wisata Kampung Pelangi. Nah, di sini bisa dilihat before dan after pengembangan objek dan fasilitas pelayanan wisata di Kampung Pelangi serta lokasi-lokasi pengembangannya. Nah, bisa dilihat di situ sebelum dilakukannya pengecatan dan perbaikan rumah, bisa terlihat bahwa kampung masih terlihat kumuh dan masih tidak bisa menunjang aktivitas wisata. Nah, setelah dilakukannya perbaikan dan pengecatan, akhirnya suasana kampung menjadi cerah dan indah sehingga dapat menjadi tempat foto selfie. Nah, juga bisa dilihat di situ sebelum dan sesudah perbaikan sungai. Bisa dilihat di situ fotonya bahwa sungai yang semula terlihat surut menjadi penuh kembali setelah perbaikan. Dan yang terakhir adalah penyediaan taman kasmaran tersebut. Selanjutnya, aksesibilitas Kampung Pelangi. Akses yang menuju Kampung Pelangi ini dapat dijangkau dengan mudah oleh para wisatawan. Hal ini dikarenakan lokasinya yang dekat dengan pusat kota Semarang, yaitu dekat dengan Tugu Muda dan dekat dengan Simpang 5 di Jalan Pandanaran. Selanjutnya di Kampung Pelangi ini tersedia sarana transportasi, yaitu bus si Kenang Wisata untuk para wisatawan yang datang. Selanjutnya juga Kampung Pelangi ini dapat dilalui oleh alat transportasi pribadi seperti motor maupun mobil. Selanjutnya merupakan rute bus si Kenang Wisata yang berawal dari Museum Mandala, melewati Kota Lama, Simpang 5, dan berakhir di Kampung Pelangi. Selanjutnya, program Kampung Improvement terhadap pengembangan aksesibilitas yang ada di Kampung Pelangi. Yang pertama, adanya petunjuk jalan yang dapat digunakan oleh para wisatawan sehingga dapat memudahkan para wisatawan yang berkunjung di Kampung Pelangi. Selanjutnya, adanya fasilitas MCK umum yang dapat diakses oleh para wisatawan. Dan yang terakhir, adanya perbaikan dengan pengecetan dan pembersihan tangga maupun jembatan yang ada di Kampung Pelangi. Berikut merupakan kondisi sebelum dan setelahnya adanya program Kampung Improvement di Kampung Pelangi. Selanjutnya, pemasaran wisata Kampung Pelangi ini dilakukan oleh kelompok sadar wisata dari Kampung Pelangi dan pemerintah Kota Semarang. Tahapan pemasaran program Kampung Improvement ini, yang pertama adalah branding, yang kedua advertising, yang ketiga selling. Sedangkan untuk promosi wisata Kampung Pelangi ini melalui yang pertama televisi, yang kedua internet ataupun sosial media seperti menggunakan Facebook, Instagram, dan website. Selanjutnya adalah media cetak seperti brosur dan surat kabar. Sekian penjelasan kami mengenai program Kampung Improvement di Kampung Pelangi Kota Semarang. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.